Selamat datang di Cerita Kawan Podcast. Hari ini saya bersama Gen Z lagi, Kenny Gen Z. Sangat Gen Z sekali ya. Gak apa-apa tau tapi. Betul, tidak apa, tidak aman apa, ya? tidak apa, Aman. tidak apa. Oke, hari ini bersama Kenny. Kenny ini adalah jelasnya sih Ken. Latar belakang. Latar belakangnya Kenny ini industrial. adalah Kenny ini adalah apa kalau disebut, kamu pengen disebut Kenny ini dikenal sebagai apa? Pengen Kenny dikenal ini sebagai Kenny dikenal sebagai pribadi yang unik. ini. Oke. Sangat descripted ya. Pribadi yang unik. Oke. Jadi Kenny ini adalah teman sepelayanan saya. Ya, betul. Kita sudah berapa lama berteman di pelayanan? Berarti awal masuk Kamu mulai kapan sih pelayanan MM di pusat? tahun lalu retreat 2 tahun lah. 2 tahunan ya? Ya, 2 tahun. 2 tahunan kenal dan pelayanan bersama. Dan sebelum Kenny pelayanan bareng aku, Kenny ini yang ku kenal adalah hanyalah anak seorang pastor. Benar. anak dari salah satu pastor di gereja. Dan Kenny adalah orang yang aktif di TNG ya? Ya, Dari TNG ya? dari TNG. Oke. Kelahiran tahun berapa kan kamu kan? Saya kelahiran tahun Aku ya lu, gak usah saya terlalu resmi. Mau wis openingnya wis terlalu lucu untuk diresmikan. enggak formal. Enggak usah. Tidak bisa membela ya. Oke. Enggak usah. Aku kelahiran tahun 2004. 2004, kelahiran 2004. Berarti 2004 itu jaraknya berbeda 11 tahun sama aku. 11 tahun. 11 tahun. Cukup Kamu panjang ya. lahir, aku wis SMP. Seingatku ya. Kamu lahir, aku SMP wisan. 2004 ya? Oh, 2004 aku masuk SMP. Masuk SMP. Seingatku. Itu. Kelahiran 2004. Kan ya pasti sekarang merasakan sebagai seorang Gen Z. Kelahiran tahun 2004. Kan kumpul pelayanan sekarang kan di gereja itu bersama orang-orang yang usianya kebanyakan jauh di atasmu tuh. Notabene lebih tua, betul. Kayak ambek aku jaraknya 11 tahun gitu. Belum kayak sama Kubayu atau sama Mas Wawan, itu sepertinya jauh sekali gitu loh. Benar. Ya apa sih cara adaptasimu pelayanan bersama orang-orang yang usianya jauh di atasmu itu ya? Iki sekilas fun fact ya Mas. Fun fact. Aku pelayanan itu waktu Itu tak silent. Yuk kamu pamit cerita. Waktu waktu TNG itu umur berapa ya? 8 kalau nggak salah Mas Ian. Sekarang umur 13. Berarti 5 tahun lalu. 5 tahun lalu atau mungkin sebelumnya ya? Bahkan mungkin sebelumnya. Ya. Itu kan kesannya aku tidak tahu dengan pelayanan di ibadah depan. Ibadah di umum. Ya, di ibadah umum. Di ruang sukses. Ya, tidak tahu. Jadi kesannya kayak paling ya mirip lah. Ketika 2 tahun lalu awal masuk akuarium, wah. Ternyata Waktu gladi pun wah. dari gladi Ternyata begini ya. Tekanannya berbeda. Tekanannya berbeda ya. Dan yang dari aku dengar kan Mas Wawan itu kalau marah begitu ya. Ya. Halo Mas Wawan. Maaf Mas Wawan. Ini testimoni saya sendiri, Mas Wawan. Jadi kalau dengar orang, waduh Mas Wawan gak enak gitu kan. Ya pasti wes kayak aduh salah itu. Harus hati-hati. Canggung duluan. Iya, canggung duluan. Terus kata-kata yang didengarkan waduh umum gitu. Pelayanan umum. Tapi pas masuk waktu itu direk Kak Uyap.
aku digojloki. Cok tegang kan? Gitu. Jadi kayak kesannya kayak oh ya, jadi ini cair, jadi lebih nyaman. Dan di situ lama 2 tahun ya kenal Mas Wawan dan Kak Uyap dan teman-teman yang di atas. Jadi lebih kayak oh ternyata asik juga gitu loh. Walaupun nggak sebaya, nggak apa masih nyambung. Terus waktu retreat kenal Mas Wawan ternyata Mas Wawan bisa seperti ini ya. Orangnya asik sebenarnya. Ternyata begitu ya. Gitu. Ya, jadi respect lah. Jadi awal-awal masuk takut, tapi dari takut jadi respect ke orang-orang yang lebih tua. Berarti hitungannya adaptasimu juga lumayan apa ya? Lumayan cepat menurutku ya. Lumayan cepat dan sebenarnya ada satu privilege yang kamu punya karena ya itu tadi ya yang kita jelaskan di awal karena Kenny adalah anak dari seorang pastor. Mungkin istilahnya kalau aku sendiri ya, aku tidak membawa senior yang lain. Aku sendiri aja jadi sumpama agak keras sedikit itu rasanya aduh engko ono opo-opo iki ngono tok. Tapi sebenarnya kita pun sebagai seorang senior atau orang-orang sebenarnya bukan apa ya nggak ada senioritas sih sebenarnya. Cuma pengalamannya lebih banyak aku, lebih banyak Mas Wawan, lebih banyak Ko Bayu. Kita itu sebenarnya dibilang keras itu karena kita ditempa dengan proses yang kamu ngerti sendiri kan, prosesnya gimana. Setelah 2 tahun ini kan merasakan bagaimana proses yang ada kan. Benar. Itu yang membuat kita mungkin sedikit agak perfeksionis dengan hal-hal yang mungkin hal-hal sepele, hal-hal kenapa kadang moro-moro rotok meledak-ledak. Cara mengutarakannya itu biasanya kepancing situasi, suasana nih mungkin nggak kondusif, makanya agak sedikit kencang. Yang dikejar adalah sebuah kesempurnaan. Sebenarnya ya nggak menuntut yang sempurna banget. Setidaknya kalau nggak bisa sempurna, minim mistake lah, menghindari kesalahan-kesalahan yang sebenarnya nggak perlu terjadi kayak gitu. Ya itulah apa ya? Ya sebagai seorang senior kadang aku sendiri sadar, apalagi akhir-akhir ini kan ambek teman-teman yang mungkin seusiamu, bahkan yang Gen Z, mereka kayak apa ya, kacrek ngono lho ndelok orang-orang yang usianya senior iki lek ngamuk-ngamuk, mungkin mereka nganggapnya marah, padahal kayak aku sendiri, Ko Bayu sendiri selalu ngomong ke teman-teman waktu evaluasi apa yang kita teriakkan atau apa yang kita apa ya, kita keluhkan, yang kita buat yang membuat kita marah itu ya hanya sebatas dari start countdown sampai setelah doa berkat. Yang dievaluasi ya cuma itu toh. Bukan berarti ketika kita pas evaluasi terus kita marah itu ono masalah pribadi dengan orang ini atau siapapun itu, sebenarnya enggak. Pasti yang kita bahas adalah kejadian yang terjadi selama ya 1,5 sampai 2 jam running ibadah itu. Yo ya itu akhir-akhir ini aku sadar juga, soalnya akhir-akhir ini juga teman-temanmu nggak maksudnya anak-anak multimedia yang seumurannya Kenny mulai berani speak up untuk ngomong, Mas ojo terlalu kenceng, ojo kayak ngeplas. Ripka mungkin usianya di atasmu tapi kan yo di bawahku lumayan gitu loh. Mas Aris ojo teriak-teriak gini. Yo aku sebenarnya tidak akan teriak ketika itu tidak terjadi kesalahan gitu loh. Itu sih. Tapi yo berarti kamu dalam 2 tahun ini wis mulai apa ya? Wis terbiasa lah ya dengan hal-hal yang terjadi di multimedia. Wis terbiasa lah. Adaptasinya sudah mantap ya. Sudah. Oke. Sebelumnya lebih jauh lagi, kenapa kamu memilih multimedia untuk tempatmu pelayanan? Sebelumnya apa? Waktu di Teens kamu melayani fokusnya apa? Enggak, cuma ibadah dok. Ibadah. Dan ikut pengurus. Pengurus pun belum. Pengurus enggak ya? Fun fact lagi mas. Oke, fun fact. Fun fact lagi.
sebenarnya aku itu dulu pengennya papi mami ya. Mm-mm. Aku main musik, Oh, pengennya musik. pengennya musik. Tapi aku waktu itu ya nyoba-nyobain. Coba sih leso, leso apa kan? Maksudnya kan gak tahu apa bakatnya kan sih nyari. Ya. Apa yo? Mikir-mikir. Sing motorik coba, kan motorik kanan kiri. Apa ya? motornya Drum. apa? NMAX. Supra. Ada celah di situ kan. Iya. Sorry. Oke. Terlalu terbuka. Terus ya akhirnya nyoba les drum. Les drum di tengah fun fact ada fun fact. Aku dan Darren satu guruan. Oh. Satu guru yang sama. Aku dan Darren satu guru yang sama. Tapi yang satu berhasil, yang satu enggak. Yang satu jadi, satu enggak. Jadi aku drum, wah kok lama-lama aku gak dapet apa-apa, rasa kosong tuh. Akhirnya gak wis, biasai dikit nyanyi, terus habis itu nggak nyanyi lagi, terus ngedrum, terus ya nggak jadi. Nah elah sampai ke teens. Di teens awalnya yo gak mau pelayanan, pengen jadi jemaat gitu. Terus diajak lah ambil satu orang, ayo pelayanan apa aku? Aku gak bisa musik, ngetik tok, ngetik tok, mencet. Iki lah. Inilah kata-kata yang paling tidak aku suka, cuma mencet tok. Kan buat arek nom kan kayak ya menarik kayaknya sepele tapi oke deh. Gampang banget gitu. Ya coba boleh lah gitu. Minggu depan datang. Oh iya ternyata mencet. 1 tahun berlalu kok prosesornya, softwarenya makin canggih. Upgrade. Dari EW yang ya EW base-nya kan gampang ya. Sorry. EW itu isi worship teman-teman ya. Oke. Disclaimer aja. Nanti yang penonton yang nggak ngerti dunia multimedia di gereja tiba-tiba apa ini? Oke. EW isi worship itu tinggal mencet kan. Itu cuma black, cuma apa. Ternyata upgrade ke ProPress. Wah advance sekali nih, menarik untuk diulik. Dari situ aku langsung kayak mau upgrade level, belajar buat ProPress. Ya. Akhirnya kok lama-lama kok kepencut nih. Mulai jatuh cinta lah sama multimedia. Jatuh cinta dengan multimedia. Tapi ada satu hal yang bikin aku semakin terpacu untuk berkembang adalah ketika ibadah youth ya, tidak mau sebut. Ya. Ibadah youth di gereja. Aku dimarahi karena alasan yang menurutku tidak relevan. Ketika itu ya. Ini ketika itu ya. Disclaimer. Bukan ketika itu. Oke. Aku dimarahi. Ayo, lebih cepat lagi. Asana aku kan ada, kalau kata-kata kan harus setiap di akhir suku kata harus next. Nah, aku wis mencet kok tetap salah gitu loh. Jadi aku tidak merasa, tapi ya wis lah kok dimarahi terlalu. Pressure-nya kok terlalu banget ya. Sampai koyo apa sih orang ini terlalu berlebihan lah. Terus temenku juga dimarahi karena hal yang menurutku dan dia itu apa sih gitu loh. Tidak ada reason yang membuat kita sampai harus dibentak gitu loh. Gitu. Akhirnya kayak ya ini tidak baik ya. Tapi kayak apa saya itu tak buktikan. Mbok batin lah itu ya. Mbok batin menjadi trigger. Ya, tak buktikan. Ternyata dari hal itu jadi seperti sekarang. Ya, puji Tuhan. Keren. Hal yang baik. Keren. Ya memang kadang kita bisa upgrade. Sadar nggak sadar kadang pemicunya adalah eksternal bukan internal. Kadang secara diri kita, dari dalam diri kita, kadang aku ini wis oke. Aku kayak wis di level dimana kayak tak perlu untuk aku ya sakmene wis cukup, wis oke lah. Kadang itu tadi faktor-faktor eksternal akhirnya memicu kita, menjadi trigger buat kita untuk kita jadi upgrade, dan itu
nggak sepenuhnya buruk sebenarnya kan. Iya. Maksudnya ketika kita dapat iku mau ono sentaan dan lain-lain, nggak sepenuhnya buruk. Kalau kita bisa memproses iku, mengolah itu menjadi trigger yang baik buat kita tuh. Walaupun mungkin itu tadi kamu bilang sebaiknya jangan dicontoh. Ya jangan dicontoh. Akhirnya jadi misi balas dendam. Ya. Tak buktikan, Ya, aku tak iso. buktikan, aku Walaupun sebenarnya arahnya positif, tapi motivasinya Motivasinya ya. jadi negatif. Tapi it's okay lah, selama jalannya menurut ya, it's okay selama jalannya masih di jalan yang benar, di jalan Tuhan. Kalau di jalan Tuhan tidak jadi anak pester dong. Pokoknya kak di jalan Piranha. Om aku jalan kan Gurame sih mas. Ya kan lewat Piranha tapi. Iya. Kemana sih obrolan kita ini? Kenapa kalau sama Kenny ini full komedi ya? Tapi memang Kenny adalah orang yang menurutku semenyenangkan itu. Soalnya hampir kita setiap ketemu pasti akan ada aja bercandaan-bercandaan yang Benar. kadang nggak ono konteks sih. Iya, Tiba-tiba random. jadi lelucon aja gitu ya. Random. Yesus. Ngono iku niru sapa sih kamu? Gak tahu. Aku dulu introvert mas. Apa terinfluence dari papa apa? Mungkin ya. Soalnya papa itu ini ceritanya testimoni sih dari orang-orang. Papa masuk ruangan itu, wah pelawaknya datang lah. Gitu. Oh, jadi Testimoninya gitu. papimu sendiri sudah dilabeli sebagai seorang pelawak di tongkrongan atau di circle lah. Papiku PPS. PPS Pelawak pester. Wah, singkatan baru nih. Oke. Pastor Budi, mulai minggu depan ketika Pastor Budi doa berkat, biasanya kan ada title tuh di kalau ibadah online kan ada titlenya, akan ditambah huruf P lagi di depan PS ya. Akan menjadi PPS. Nanti penjelasannya orang-orang harus nonton ini. Harus nonton ini, betul. Harus nonton ini. Oke. Iki mundur jauh sebelum kayak kamu belum pelayanan deh. Enggak, belum pelayanan. Aku itu sebenarnya sudah beberapa kali berinteraksi dengan papi mamimu. Awal-awal aku masih pelayanan multimedia, ikut awal-awal tahun berapa ya? 12-13 mungkin. Tahun-tahun segitu. Berinteraksinya karena waktu itu multimedia itu bikin usaha sampingan. Zaman itu kami bikin koyo nyetak mu. Oh baru tahu aku. Nyetak nyablonmu itu loh. Terus bikin sablon kaos gitu zaman itu. Waktu itu Ko Anton, ngerti Ko Anton tuh? Ngerti. Ko Anton yang berusaha untuk mempromosikan usaha sampingannya multimedia ini. Kebetulan salah satu kliennya adalah papi mamimu. Waktu itu ada reuni SMP 5 bukan? Papi mamimu. Pokoknya papi mamimu itu SD mau ada rencana itu apa? Reuni bikin muknya ke aku waktu itu. Aku yang ngerjakan. Itu intermezzo sih, informasi aja. Mungkin waktu itu kan kamu sih kecil. Iya. 2012 ya SD lah kamu sih ya. SD. Oh iya, kamu ini aku sebelumnya aku benar-benar gak ngerti ya gitu. Kamu berapa bersaudara? Tunggal. Apa tunggal? Oh tunggal. Anak tunggal. Makanya koyo tidak pernah ono cerita ambek Koko atau Cece atau sama adik, nggak pernah. Oh kamu anak tunggal. Anak tunggal. Ternyata di MM lumayan banyak ya anak tunggal. Tapi kembar. Ya apa maksudnya? Membelah diri maksudmu, mimikri, selalu mencoba melucu di tengah-tengah perbincangan. Tapi kembar, serius mas. Aku diomong kembar sama drummernya ya sama Darren. Aku diomong kembar. Oh dipikir orang-orang kembar. Jadi selalu ada orang yang bertanya kepada papi mami. Loh anaknya sekarang drum. Oh malah Darren dipikir anak papi mamimu. Iya. Oh, Darren, kamu pindah kakak.
Masih sanggup gak Pak Budi menerima Darren? Ya, aku nang keluarga Darren. Ijo lah nih udah ini. Gak sih kembar. Oh banyak yang mengira kamu kembarannya Darren. Banyak. Makanya mau pas cerita Darren kok satu guru maksudnya excitednya berbeda ketika ngomong no Darren ternyata ada latar belakang dibilang kembar ini. Oh alah ya. Kamu berarti sekarang sudah lulus kuliah? Belum, masih kuliah. Kamu kuliah apa ya kan? Kok aku lali? Kayaknya kita jarang ngobrol tentang latar belakang deh. Temenan nih aku lali aku. Aku kuliah di UB. Di UB, jurusan Sistem Informasi. Oh, berarti Fakultas Ilmu Komputer. IK ya? Masuk FIK ya? Filkom Mas sekarang. Oh, Filkom. Filkom itu di sih? Anu nih? Depan gedungnya Perpus, dekat Perpus. Enggak. Dekat Perpus iya, dekat masuk ini toh, masuk gerbang BNI tapi lebih biasanya. Gerbang BNI. Veteran. Veterannya ada gerbang. Gede, gerbang besar. Gerbang utama. Gerbang utama. Kanan masuk. Sebelah kanan itu tuh. Iya, iya. Seberangnya kedokteran. Betul. Aku pernah kok koyoi bikin MOOC, Mas. Ya. Enggak, aku pernah kelas di situ, fakultas itu. Mata kuliah komputer. Jadi di apa ya? Bukan mata kuliah utama sih sebenarnya, kayak mata kuliah pilihan. Tambahan gitu loh, pilihan dulu. Dan aku ambek beberapa temanku ngambil dan kuliahnya sempet, jadi kelasnya ke sana harus ke Filkom, dari FISIP ke Filkom. Kamu kuliah masuk tahun berapa? 22 berarti. Ya. 2022 ya. Masuknya 2022. 10 tahun kan gajah kan lek kuliah ambek aku. Aku 2012 kuliah FISIP. Tapi berhenti di kuliah ya. Karena saya keluar dari Brawijaya tanpa membawa ijazah. Lebih tepatnya drop out. Kebetulan karena memang waktu itu wis mulai banyak freelance, banyak pekerjaan yang tak lakukan, sehingga kayak kesibukanku untuk terbagi. Lanjut mengerjakan skripsi nggak ada, semangatnya juga nggak ada, karena sudah cinta uang. Oh, karena skripsi tok padahal. Iya, jadi kuliahku selesai semua. Di total berarti aku selesai di 9 semester. Itu selesai semua. Tinggal skripsi, bener-bener tinggal skripsi. Aku terminal sampai 4 semester. Terminal 4 semester sampai diuber-uber sampai apa kaprodi, sampai sekretaris prodi di WA, ayo gak mau lanjut. Sampai terakhir-akhirnya aku nikah itu. Aku nikah, setelah nikah masih di WA, ayo dilanjut apa enggak. Soalnya kebutuhan akreditasi kampus. Kasihan jadi. Mohon maaf ya. Ilmu politik Brawijaya. Mohon maaf FISIP. Tidak bisa naik akreditasinya dikarenakan saya tidak mau melanjutkan, walaupun statusnya akhirnya saya drop out. Tapi pengalaman. Menurutku kuliah itu bukan hanya sekedar mengejar ijazah, tapi kuliah itu sebenarnya adalah istilahnya magang untuk kehidupan sosial. Nah, karena itu tidak akan kamu dapatkan ketika setelah lulus SMA terus kamu langsung kerja. Itu relasi sembarang kali itu akan nggak kamu dapatkan. Ya puji Tuhan, ini aku sekarang lumayan banyak relasi dari teman-teman kuliah waktu itu. Walaupun aku tidak menjadi apa-apa ya. Temanku sangar-sangar ilmu politik, jadi staf di partai di Jakarta, ada stafnya anggota DPR, kayak ngono-ngono, serem-serem temen gue. Ono sing kemarin 2024 nyalek, wake koncoku nyalek. Adik kelasku nyalek, wake sing nyalek. Aku gak melok demo. Lumayan aktivis aku di sini, lumayan aktivis. Tapi memalukan. Hampir jual ginjal buat. Buat tahun biru itu. Oke, semester berapa kamu sekarang berarti? 6. Si aktif kuliah?
Masih dong. Masih ya? Masih. Soalnya kan aku tidak tahu kegiatanmu di luar kita pelayanan kan, jarang. Benar. Kamu juga jarang update tentang Kehidupan. perkuliahanmu, kecuali sing Ya. kapan nanti ke luar kota itu. KKN. KKN ya? KKN ke Desa Penari ya waktu itu ya? Enggak. Desa Tamborin. Kok Desa Tambor? Loh, kan penari. Penari kan dancer. Kan kamu sama Ola Tamborin. Ini boleh dibahas nggak yang ini? Boleh dikit. Boleh ya, dikit ya? Dikit. Mulai kapan pacaran sama Ola? Ini mungkin bisa jadi informasi aja, guys. Gak jadi motivasi. Agustus nanti 2 tahun. Agustus 2 tahun. Ya. Awalnya. Maksudnya kok iso umur kan Ola di Tamborin. Kamu waktu itu sudah MM ya? Sudah MM. Sudah. Berarti kamu pacaran itu setelah kamu masuk MM, ambek Ola? Setelah masuk MM ya. Kenali? Kenalnya di Teens. Oh, DE ikutin juga. Di TNG. Oh iya sih kan Ola baru lulus SMA sih ya. Ya. Kenalnya di TNG waktu retreat. Waktu retreat. Akhirnya Maya nih. Kayaknya bisa nih. Kayaknya bisa. Tapi susah memang. Iya, ketok kok. Iya. Ola adalah sosok kayaknya yang perlu effort untuk didekati, ya kan? Perlu perhatian lebih. Ya. Wis, cukup segitu aja. Cukup sekian. Boleh dibahas lebih jauh? Tunggu di podcast kawan berikutnya. Oke. Tapi apa sih? Iki di luar membahas Ola ya. Menurutmu ini mungkin buat teman-teman yang lain ya. Kan banyak teman-teman sing seumuranmu mungkin juga pelayanan, kadang mereka juga istilahnya mencari Kasmaran pandangan yo. Asmara librasi. mencari ngarani istilahnya masalah. Oh intinya ketika dia pelayanan juga kalau bisa dapat pasangan di gereja. Sekali mendayung 2 pulau terlampau. Ya. Menurutmu hal positif apa yang kamu dapatkan setelah akhirnya kamu punya pasangan yang sama-sama melayani di gereja? Hal positif yang didapatkan paling yang pertama ini sih, bisa menguatkan kalau saling support ya, jadi support ya. Saling support karena kan satu iman. Tolong ya, ini jangan mangu kalian. Ya. Langsung siapa yang tahu. Oke. Terlalu dalam. Oke, Ya, jadi support system, jadi Hmm. support system terus. Yang kedua apa ya? Hal positifnya ya, cuma itu sih Mas. Jadi support system aja lah ya. Jadi Ya. support system, dan paling enak adalah support system yang kita berada di dalam satu track. Ya nggak sih? Benar. Tapi kalau sama Ola itu kadang kan usianya beda 3 tahun loh Mas. Ola lebih muda. Kadang moodnya masih Iyalah pasti. gonjang ganjing lah Ya. orang ngomongnya. Ya. Gonjang ganjing. Jadi kadang aku kayak ya wis lah mengiyakan. Tapi kadang kalau dia bingung kan usia segitu kan labil. Masih labil-labil. Nah, lucunya ketika aku minta sama Tuhan, aku sama Ola itu doa. Tuhan, aku pengen. Rodok kenceng lek ngomong aja bisik-bisik ngewet iku suara. Kan ono mic ya, Mas. Kena noise reduction hilang. Oke. Aku nggak enak. Aku SMP sama SMA ada mantan. Gitu ya. Ini aku ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau emang rodok alay sih. Tuhan lek memang aku pengen pacaran sih ambek Ola. Misalnya aku izinkan, pasti ada sesuatu dari backgroundnya dia yang Tuhan mau ngomong sama aku. Nah ketika itu kok progresnya makan menurun. Jadi intensitasnya malah berkurang. Waktu itu aku kan ke Semarang ada conference. Ketika ada conference itu aku melihat progresku menurun.
wis lah lek Tuhan nggak mau kasih ya berarti bukan jalani lah. Sebulan berikutnya 2 bulan berikutnya ternyata langsung Tuhan kasih. Nah, itu kan aku langsung tahu moodnya dia gimana, labile apa. Nah di situ kadang aku gak bisa ngomong apa-apa mas. Aku orangnya gak bisa kayak saya sabar ya. Terus ngasih petuah-petuah gitu. Aku gak bisa sebenarnya. Udah gak bisa. Cuman dari pengalaman pribadi kadang aku ngomong atau mereka ngomong, ayo wis berdoa. Atau kalau kamu nggak mau cerita masalahmu, gak apa-apa. Cuman aku nggak mau dengar, tapi Tuhan mau dengar ceritamu. Aku selalu ngomongnya gitu. Even ke sekolah, tapi ke anak-anak didik di TNG, adik-adik rohani, aku selalu ngomong gitu. Gitu sih. Mencerminkan anak seorang pastor. Kalau kamu tidak mau bercerita kepadaku, Tuhan mau mendengarnya. Mantap. Tapi ya itu menjadi seorang apa ya, yang punya pasangan di dalam pelayanan di gereja, menurutku itu jauh lebih baik karena akan menjadi support system kayak yang dibilang Kenny tadi. Aku sendiri sama istriku, puji Tuhan, ya ketemunya di pelayanan. Walaupun di awal mungkin motivasinya yang salah, tapi memang banyak cara untuk sebenarnya bisa apa ya, setelah speak mendapatkan pasangan di gereja. Sebenarnya hanya bagaimana cara kita saja. Kadang soalnya ada beberapa orang ya, beberapa temen mungkin di sekitar usiamu, pon di atasmu dikit lah sih, mereka sambat susah cari pasangan di gereja itu, ngomongin ngono. Susah cari pasangan di gereja karena ribet gak sih ini. Malah akhirnya dia mempertaruhkan diri untuk cari pasangan yang di luar gereja. Dan menurutku itu malah membahayakan dirimu dulu. Karena sebenarnya kamu sudah bisa pelayanan sekarang, sudah punya kesempatan untuk melayani Tuhan sekarang. Itu adalah sebuah privilege. Dan pasti sama Tuhan itu dikasih privilege yang lain, nggak mek sekedar kon pelayanan tok. Pasti apalagi perkara jodoh, berkat sembarang kalir itu pasti Tuhan sudah sediakan. Jadi ojo menjadi alasan lek kon males mencari orang di gereja, terus akhirnya kamu mencari pasangan di luar. Dan takutnya akan membahayakan dirimu sendiri. Maksudnya membahayakan itu guduk sing benar-benar dalam bahaya di cemplungnya jurang, enggak. Maksudnya ketika kamu membuka celah untuk kamu berpasangan dengan orang di luar gereja, itu akan membuka celah untuk kamu semakin jauh dari Tuhan. Iya toh? Ya. Itu pasti akan ada celah itu menurut. Jadi ya wis usahakan nggak angel dapat pasangan di gereja itu sebenarnya nggak susah. Pokoknya kamu jadilah dirimu sendiri, kamu punya iman yang oke, nggak usah sebesar gunung, nggak, cukup sebiji sesawi. Benar. Tuhan pasti banyak lakukan buat kamu lah. Tambah satu mas. Tambahan satu lagi. Pakai parfum. Nah, itu anu ya, bukan masalah inner beauty ya. Tolong inner beauty boleh, outernya juga tolong dijaga. Benar. Minimal wangi. Nggak ganteng nggak apa-apa, minimal wangi. Nggak cantik nggak apa-apa, minimal wangi. Minimal nggak los. Oke. Apa mana ya yang kita bahas ya, kadang soalnya ambek gini random gitu. Terus mungkin pesan-pesan wis buat teman-teman, saiki kan kamu dipercaya untuk memegang sebuah komunitas anak muda, teens. Pesan-pesan wis buat adik-adik di TNG yang mungkin sekarang sedang mulai melangkah, aku pingin pelayanan apa ya, kan biasanya sih kosongan tuh,
Anak-anak umur segitu kan DE sih berusaha mencari aku ini kayaknya cocoknya kemana. Apa pesan-pesan buat mereka supaya mereka itu bisa menemukan pelayanan yang tepat buat mereka, sehingga mereka juga nggak hanya menemukan tempat pelayanan yang tepat, tapi mereka bisa bertumbuh dan tertanam dan bertumbuh dan berbuah. Silakan anak PS. Anak PPS. Yo, APS, anak Pester. Anak Pester. Oke, pesannya adalah Ojo melucu. Iki serius, iki mau momen wis tak bangun dengan serius. Kenapa harus ada ketawa di belakang? Karena aku tidak bisa memberikan pesan dan kesan, Mas. Serius. Aku adalah orang yang kalau disuruh gak iso. Tapi ketika orang ngomong, merono pesan kesan. Oke. Tapi pesan kesannya ya, teman-teman. Iso bakal. Pesan kesannya adalah ini pengalamanku dan keluargaku. Selagi ada waktu, lakukanlah apa yang kalian mau. Contohnya adalah melayani. Walaupun terkadang setelah mengenal Tuhan jauh, aku merasa bahwa apa yang kita kasih sekarang itu bahkan belum cukup untuk membalas apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Karena Tuhan itu tidak ada orang di bumi ini yang berani ngomong, satu, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan yang kedua, rela mati. Itu tidak ada di bumi ini, bahkan di alam semesta pun tidak ada selain Yesus. Di situ aku langsung sadar bahwa ini belum cukup apa yang kita kasih. Cuma ini yang bisa kita kasih, yaitu apa? Yang melayani. Bukan, kadang orang mikir kayak melayani buat jemaat, melayani buat apa? Ya benar, buat jemaat. Tapi sebenarnya kita itu cuma sebuah wadah di mana kita itu menampung jemaat untuk mengalami Tuhan. Yang aku tangkap, mengalami Tuhan lebih lagi, mengalami Tuhan lebih dalam. Nah, pesan-kesannya ya buat teman-teman Gen Z 24 ke bawahku, Gen Alpha. Ya Gen Alpha juga, ya kan? Semuanya yang lagi mencari pengen pelayanan tapi nggak tahu pelayanan di mana. Ini waktu kalian untuk mencari, untuk menemukan. Waktu kalian untuk, justru kalau aku ngomong, waktu kalian untuk mencoba-coba. Ya. Kayak aku dulu di drum gagal, ya coba lagi di mana. Nyanyi gagal, coba lagi di mana. Sebenarnya kalau nyanyi sih nggak gagal, karena salah satu bakat yang Tuhan kasih itu adalah suaramu sendiri. Ya. Jadi mau suaramu jelek, mau suaramu enggak, sebenarnya ketika kamu memuji Tuhan, itu Tuhan udah seneng gitu loh. Bahkan Tuhan nyuruh malaikatnya untuk diam, itu untuk mendengarkan suaramu. Jadi satu suaramu berharga. Coblos. Enggak. Kenapa kok tiba-tiba coblos? Kaget lagi serius sih. Ya itu intermezzo sedikit, maaf. Enggak apa-apa. Ya, jadi selagi kalian masih muda, carilah jati diri kalian, karena you never walk alone. Kalian Liverpool. YNW. Selalu ada selipan komedi. Oke. never walk alone. You will never walk alone. Ya. Kalau itu slogan Liverpool, itu adalah slogan dari Yesus Kristus untuk kamu. Yes. Keren. Udah itu aja. Sama satu lagi. Kalau mau cari jodoh di gereja, banyak kok. Banyak apa? Banyak. Oh, banyak Kok guys di gereja, ya. Pokoknya kamu mau mencari, kamu akan mendapatkan. Itu firman Tuhan. Mintalah, maka engkau akan diberi. Dan mungkin ada tambahan sedikit dari aku. Ngomongno tadi masalah Kenny bilang masalah pelayanan tadi. Benar katanya Kenny, apa yang kita lakukan sebenarnya nggak cukup untuk membalas apapun yang sudah dilakukan sama Tuhan. Dan menurutku sak jungkir walik kita, apapun yang kita lakukan sampai kita menangis berdarah-darah, sebenarnya tidak cukup untuk membalas kasihnya Tuhan. Terlalu gede, terlalu besar. Luas kasihnya Tuhan itu terlalu gede, terlalu besar. Nggak masuk akal, nggak akan masuk akal di akalnya manusia.
Apa yang kita lakukan ini hanyalah ucapan syukur kita. Ya, ucapan terima kasih. Kita pelayanan itu hanyalah ucapan syukur kita, dan kita sebenarnya dibilang bertanggung jawab mungkin iya juga. Kita itu hanya mengerjakan apa yang Tuhan suruh sama kita. Yaitu Tuhan kan ngomong, jadikan semua bangsa muridku. Ya wis, pelayanan itu tugasnya intinya adalah itu. Dan nggak ada yang bisa kamu banggakan, nggak ada yang bisa kamu agung-agungkan selain Tuhan. Gak iso kamu, oh iki berkat aku iki. Betul. Iki betul. Ini bisa terjadi kayak gini karena aku. Nggak ada. Itu semua berkat Tuhan. Apa yang kamu lakukan itu semua hanyalah ucapan syukur, mengembalikan apa yang Tuhan sudah kasih buat kamu. Terus ikut tok intinya. Jadi motivasinya juga harus benar ketika kamu pelayanan. Kalau kamu adik-adik ini lagi nyari satu tempat untuk melayani, motivasinya harus benar. Kamu melayani untuk Tuhan, bukan untuk buat keren-kerenanmu, bukan untuk buat kamu supaya dapat pacar. Ini biar lurus dulu, karena Betul. Nanti kamu dapat pacar itu adalah bonus dari Tuhan. Ya toh, kamu dapat pasangan itu adalah bonus dari Tuhan. Tapi fokusnya adalah ketika kamu mau pelayanan, itu fokusnya sama Tuhan. Dan yang selalu menjadi peganganku adalah ketika kita layanilah semuanya, fokusnya tertujunya sama Tuhan. Yes. Bukan untuk manusia. Pelayanan hanya satu kata, Yesus. Karena ketika kamu pelayanan terus akhirnya kamu melihat manusia atau melihat orang, ya jatuhnya akan kecewa, sakit hati, akhirnya mutung nggak mau pelayanan, ya toh? Mutung, mundur, nah selesai. Dan bisa kamu pergi ke rumah ibadah yang lain. Maksudnya rumah ibadah yang lain itu yang genrenya beda. Jadi balik lagi, yang penting, yang utama adalah ketika kamu melayani, fokusnya cuma ke Tuhan aja. Wah, keren. Yang terakhir ini full protein, daging semua. Full daging. Oke, thank you buat teman-teman, adik-adik semuanya. Wes. Apa? Katanya bahas apa mana? Ya wes. Terus lagi kata closing tiba enggak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Biarlah obrolan-obrolan ini diambil positifnya aja. Yang guyon-guyonan boleh ditiru sih sedikit, ya. Bercandaan random ini boleh ditiru sedikit. Semoga kalian bisa mendapatkan hal-hal baik dari obrolan kita. Yang selebihnya ya buat hiburan aja. Kalau mau genset teman-teman bisa kontak. Iya, bisa hubungi Kenny ya. Nantilah di kolom deskripsi tak jelaskan siapakah Kenny. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di part 2. Bye-bye. No, part 2 orang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.